Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel aku, Devita Nurfitriana. Di kesempatan kali ini, di video kali ini, saya akan mengajak teman-teman berdiskusi dan belajar bersama. Apa sih topik yang akan kita bahas di kesempatan kali ini? Saya akan mengangkat pembahasan tentang teknik pengutipan karya tulis ilmiah yang baik dan benar sesuai dengan kaidah. Kita semua tahu bahwa semua karya tulis ilmiah itu harus mencantumkan referensi. Kenapa kita harus mencantumkan referensi? Karena agar tidak masuk ke dalam kegiatan yang namanya plagiarisme. Sebagaimana kita tahu bahwa plagiarisme itu merupakan penciplakan milik orang lain, penjiplakan karya milik orang lain. Nah, dalam kasus ini berarti kita tidak boleh menjiplak karya tulis ilmiah orang lain. Hal ini itu dijelaskan juga di dalam pasal 72 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta. Nah, di sana itu ada keterangan bahwa kita bisa diancam dengan paling lama itu penjara 7 tahun dan denda terbanyaknya itu 5 miliar rupiah. Nah, kan ngeri ya teman-teman ya, padahal kelihatannya sepele, tinggal ngutip di tulisan kita, tapi ternyata itu dendanya banyak dan hukumannya itu berat. Jadi kita sebaiknya menghindari hal-hal yang bersifat yang mengarah ke plagiarisme dengan cara paham cara penulisan pengutipan karya tulis ilmiah. Nah, seperti apa sih teknik pengutipan karya tulis ilmiah yang baik dan benar sesuai dengan kaidah? Nanti akan saya jelaskan di scan yang berikutnya. Langsung saja ke videonya berikut ini. Oke teman-teman, ini aku jelasin lewat PPT aja supaya lebih mudah. Teknik pengutipan karya ilmiah yang benar sesuai dengan kaidah. Kutipan langsung. Kutipan langsung adalah bentuk dari pemakaian kutipan yang dilakukan oleh seorang penulis dengan cara menulis kembali sebuah ide pokok pikiran orang lain yang sama persis dengan aslinya. Atau bisa juga dikatakan memakai teknik copy paste tanpa adanya pengubahan dari kalimat aslinya. Kutipan langsung dibagi menjadi dua, ada kutipan langsung yang panjang dan kutipan langsung yang pendek. Nah, apa bedanya antara kutipan langsung panjang dan kutipan langsung pendek? Kita akan menerangkan di slide berikutnya. Nah, ini dia. Kutipan langsung panjang itu ada 6 ya. Yang pertama apa style, itu tidak boleh itu lebih dari 40 kata. MLA style itu melebihi 4 baris. Kemudian apabila lebih 4 baris itu diketik di alinea baru. Ada lagi dipisahkan dari teks lain menggunakan spasi yang lebih. Ada juga jarak yang lebih rapat dalam barisan. Ada juga menggunakan tanda kutip atau boleh juga tidak menggunakan tanda kutip. Jadi kutipan langsung ini ada 6 ciri-cirinya. Bisa disesuaikan dengan kutipan yang kita ambil dari suatu buku, jurnal, atau makalah skripsi, tesis, seperti itu. Kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kita sesuai dengan syarat 6 ini ya. Nah, kutipan langsung pendek itu ada 4 cirinya. Ada kutipan ini terintegrasi langsung dengan teks, berjarak antar baris sama dengan jarak teks. Kutipan ini diapit dengan tanda kutip tidak melebihi 4 baris. Kalau yang tadi itu lebih dari 4 baris, boleh menggunakan tanda kutip, boleh tidak. Dan ada syarat-syarat penulisan lainnya seperti dipisahkan dari paragraf. Kalau ini enggak. Di yang kutipan langsung yang contoh kutipan langsung ini ya, kita lihat ada 2 contohnya. Saya ambil ada 2, argumentasi adalah sebuah bentuk bla 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 bla. Terus di akhir itu ada keraf 1983 dan titik 2 3 itu tuh nama yang ngomong, yang nulis itu, dan tahun, dan kemudian 3-nya itu menggambarkan halaman dari karyanya itu. Nah, kemudian yang kedua, ini menurut Goris Keraf (19.23). Nah, ini ya teman-teman, beda sama yang atasnya. Kalau ini namanya ditulis langsung menurut siapa, kemudian tahunnya baru di belakang kalimat, beda sama yang atasnya.
Jadi boleh kita pakai versi yang pertama, boleh pakai versi yang kedua juga boleh. Nah, untuk kemudian kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah sebuah tempat yang mengutip kembali kalimat tertentu dengan cara mengubah atau bahkan meringkas kalimat dari sumber aslinya, tetapi tidak menghilangkan makna murni dari sumber aslinya. Nah, ciri-ciri kutipan tidak langsungnya ini ada 4: mengalami perubahan yang jelas pada kalimat teks yang diikutip, ide pokoknya mengalami perubahan, dijabarkan sesuai pemahaman dari seorang penulis, tidak terdapat nomor kutipan, tanda petik atau tanda petik 2 di akhir kalimat. Jadi ini sudah disesuaikan dengan kita, sepahaman kita. Nah, contoh kutipan tidak langsung ini ada 2 juga. Saya mencontohkan ada 2. Menurut Samuelson, dalam kurung 1990.2216 tahun dan halaman ini ya. Dalam kurungnya ini menggambarkan tahun dan halaman. Bla 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 bla. Ini merupakan kutipan tidak langsung. Kemudian kita juga bisa menggunakan yang kedua, memakai tanda kutip seperti ini, nggak ada nama pengarangnya, nggak ada tahun dan ininya, nggak ada tahun dan halamannya, karena ini sudah merupakan kutipan. Maksudnya sudah jelas kalau itu tuh kutipan gitu loh. Apa bedanya dengan kutipan langsung yang di awal tadi? Kalau kutipan langsung ini, nah ini itu bisa di akhir Keraf 1983.23. Kalau yang itu tadi itu enggak. Jadi dia itu di awal. Kalau kalimat kutipan yang tidak langsung itu ada di awal. Nih. Kan bisa dilihat perbedaannya dengan yang kutipan langsung yang di awal. Itu berbeda ya, teman-teman. Kita harus bisa membedakan apa bedanya yang kutipan langsung dan kutipan yang tidak langsung.